Mereka mengingkari As-Sani' Sang Pencipta. Mereka membatalkan kenabian dan peribadatan. Dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Al-Musyahidun Al-Kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Dan kita masih pada pembahasan bab yang kelima, yaitu fi dzikri talbisihi fil aqaidi wad diyanat, yaitu disebutkan pada bab yang kelima adalah talbis iblis dalam aspek akidah dan agama. Di 2 atau 3 pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan talbis iblis terhadap Ar-Rafidhah, dan pada kesempatan pagi hari ini kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu talbis iblis terhadap batiniyah. Bagi siapa saja yang tentunya mengikuti pengajian ini, perhatikan dan tentunya memiliki kitabnya. Perhatikan halaman 83 di cetakan lama berapa? Halaman 97 untuk cetakan lama, halaman 83 untuk cetakan yang baru.
Kata beliau rahimahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah, al-batiniyatu qaumun tasattaru bil Islam wa malu ila ar-rafdi wa aqaiduhum wa a'maluhum tubayinul Islam bil marrah famahsulu qawlihim ta'tilus sani' wa ibtalun nubuwwati wal ibadat wa inkarul ba'th walakinnahum la yudhhiruna hadha fi awwali amrihim bal yaz'umuna anna Allah haqqun wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wad-dina sahihun lakinnahum yaquluna lidha sirrun ghairu zahirin wa qad tala'aba bihim iblis fabalagha wa hassana lahum madhahiba mukhtalifah wa lahum 8 asma'. Kata beliau rahimahullah ta'ala, talbis iblis, dhikru talbis iblis ala al-batiniyah, talbis iblis terhadap batiniyah. Pengarang mengatakan, al-batiniyatu qaumun tasattaru bil Islam. Al-batiniyah suatu kelompok tentunya, diambil dari kata bahasa batin. Tasattaru bil Islam. Satar itu penutup atau tirai. Tasattar berarti menutup diri dengan tirai, tapi bisa kita terjemahkan dengan berkedok, bertopeng. Qaumun tasattaru bil Islam, satu kaum tampilannya itu Islam. Mereka bersembunyi di balik kedok Islam. Mereka bersembunyi di balik tirai Islam, padahal bukan Islam. Wa malu ila rafd, dan mereka condong kepada Rafidhah. Banyak kemiripan. Dari apa yang mereka lakukan, kita akan bahas sebagian di antaranya. Malu ila rafdi, mereka lebih condong kepada Rafidhah, dan pembahasan sebelumnya adalah Rafidhah, Syiah. Wa aqaiduhum wa a'maluhum tubayinul Islam bil marrah, dan akidah mereka, keyakinan mereka, wa a'maluhum, dan amalan-amalan mereka, tubayinul Islam bil marrah, berbeda sekali dengan Islam, jauh berbeda jauh sekali dengan Islam dalam akidahnya, dalam amalannya. Bagaimana akan dikatakan Islam lawan akidahnya tidak seperti Islam, akidah orang Islam? Bagaimana dikatakan Islam lawang kemudian amal-amalnya tidak seperti kaum muslimin? Beda sekali. Famahsulu qawlihim ta'tilus sani' wa ibtalun nubuwah wal ibadat wa inkarul ba'th. Dan hasil dari perkataan mereka, mereka mengingkari as-sani', sang pencipta. Mereka membatalkan kenabian dan peribadatan, dan mereka mengingkari hari kebangkitan. Ini bukan lagi beda sekali dengan Islam. Kalau sudah seperti ini keyakinan, mengingkari pencipta, ta'til, meniadakan pencipta, ini bukan lagi berbeda dengan Islam.
Ini bahkan lebih parah daripada orang-orang musyrikin zaman Nabi Muhammad. Ya dong. Siapapun di antara kita misalnya, di beberapa pertemuan yang lalu, khususnya kajian sirah, yang sebenarnya kala itu tentunya ulun sampaikan khusus untuk santri Bakkah, tapi ulun live kan kita membahas bagaimana orang-orang kafir Quraisy mencari jalan begitu banyak, mencari cara begitu banyak, bagaimana supaya mereka bisa menyetop dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Mereka cari itu cara dan jalannya supaya dakwah ini stop. Memanggil Nabi Muhammad dengan gelar-gelar buruk, nggak mempan. Menghina Nabi Muhammad SAW, nggak mempan walaupun kena ya untuk Nabi Muhammad. Hingga kemudian Allah harus kemudian berikan kabar-kabar gembira. Karena kena. Yang namanya bulian kalau udah setiap hari kena. Selevel Nabi Muhammad kena. Sedih beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihina tiap hari. Tapi nggak mempan, yang masuk Islam masih ada. Mencetak pendongeng-pendongeng untuk melawan yang disampaikan Nabi Muhammad. Ya nggak bisa. Dongeng cerita dengan wahyu udah lain derajatnya. Tetap orang masuk Islam. Betul-betul menghalangi orang yang ingin masuk Islam. Menghalangi orang yang ingin datang pada Nabi Muhammad. Betul-betul dihalangi. Atau kemudian membawa orang-orang yang memiliki ketertarikan dengan Islam ke penyanyi-penyanyi agar indah bagi mereka nyanyian daripada mendengarkan firman Allah yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Dan ada waktu itu yang kita bahas an-niqash wal jidal. Di antara cara mereka, usaha mereka untuk menyetop dakwah Nabi Muhammad SAW adalah an-niqash wal jidal, dialog dan debat. Dan kita bahas juga waktu itu, ada 3 prinsip saja yang mereka perdebatkan dari risalah yang Nabi Muhammad bawa sallallahu alaihi wasallam. 1 tentang tauhid, 2 tentang kenabian, 3 tentang hari kebangkitan. Tentang tauhid, nah ini nih, tentang tauhid, mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, mengatur segala urusan, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, semua tauhid rububiyah mereka yakini. Lah ini mereka meniadakan, menafikan Sang Pencipta. Kan berarti lebih parah daripada orang-orang kafir Quraisy zaman Nabi Muhammad. Wa ibtalun nubuwati wal ibadat. Orang-orang batiniyah membatalkan, meniadakan kenabian dan peribadatan. Perdebatan orang-orang Quraisy yang kedua, yang mereka dialogkan dan mereka perdebatkan dengan Nabi Muhammad SAW yang kedua adalah tentang risalah. Bagi mereka yang namanya risalah, kenabian itu terlalu agung untuk diemban oleh seorang manusia. Tapi mereka meyakini kebenaran Nabi Muhammad. Mereka tahu Nabi Muhammad orang yang jujur. Lawang mereka yang menyematkan, yakni gelar Al-Amin untuk Nabi Muhammad. Mereka tahu jujurnya Nabi Muhammad. Mereka tahu baiknya Nabi Muhammad SAW. Cuman karena mereka sombong, tidak mau menerima Nabi Muhammad SAW, mereka ya bikin-bikin cara, menyebarkan syubhat sendiri. Masa seorang Nabi itu manusia? Malaikat dong. Risalah ini terlalu mulia untuk diemban oleh seorang manusia. Waktu itu mudah dibantah oleh Nabi Muhammad. Bukannya Nabi Musa manusia, bukannya Nabi Isa manusia. Kakek buyut kalian diutus kepada mereka seorang nabi, kan manusia, apa bedanya saya? Dan semuanya mengatakan innama nahnu basyarun amsalukum. Allah berfirman, sesungguhnya kami hanya manusia seperti kalian. Bedanya diwahyukan kepada kami wahyu, kami terpilih, kami dipilih jadi nabi, jadi rasul.
terlalu agung kemudian risalah diemban oleh seorang manusia? Kan kakek buyut kalian diutus kepada mereka, nabi dan rasul, manusia juga. Dalam perkara tauhid tadi misal, mereka tidak membatalkan pencipta, mereka tidak meniadakan pencipta. Mereka bertauhid kepada Allah, tauhid rububiyah saja, yaitu meyakini Allah Subhanahu wa taala pencipta, mengatur segala urusan, menghidupkan, mematikan, semua perbuatan Allah mereka yakini. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan jika engkau bertanya Muhammad kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka niscaya akan mengatakan Allah. Nah, batinnya enggak ada Tuhan. Subhanallah. Berarti kan lebih parah dibandingkan orang kafir Quraisy waktu itu. Kemudian wa ibtalin nubuwah, membatalkan atau meniadakan kenabian. Kenapa? Karena risalahnya itu yang mereka ingin ingkari. Perintah dan larangan yang ada pada risalah itu yang mereka ingin ingkari. Berarti nabinya harus ditiadakan. Faham ya? Perintah dan larangan yang ada dalam sebuah risalah seorang nabi, itulah yang mereka ingin tiadakan. Jadi nabinya harus ditiadakan. Kayak misalnya orang-orang Syiah, ketika mereka tidak ingin menggunakan sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang mereka harus tiadakan? Kejujuran para perawi di kalangan para sahabat. Gimana caranya? Celak sahabatnya. Jika seorang perawi tercela, dan ini perawi pertama, yaitu di kalangan para sahabat, mendengarkan langsung dari Muhammad SAW, jika perawi dari kalangan para sahabatnya tercela, ya periwayatannya tidak terima, putus berarti. Semua sabda gugur. Gitu loh. Jadi untuk supaya tidak adanya perintah dan larangan, nabinya harus ditiadakan. Orang-orang kafir Quraisy tidak seperti itu pengingkaran mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya beralasan, risalah ini terlalu mulia untuk diemban oleh seorang Nabi. Wal ibadat lah, juga meniadakan peribadatan. Ini kan intinya. Makanya orang-orang tasawuf juga terpengaruh dengan batin ini. Kita akan bahas, di sini ada. Bahkan inti kitab ini adalah membahas inti kitab ini yang dikarang oleh Imam Ibnu Jauzi ini adalah membantah Sufiyah. Inti kitab ini. Tapi ini muqaddimah dari beliau. Buku ini kurang lebih dalam bahasa Arabnya 500 halaman. 500 halaman. 200 halamannya itu tentang Sufi. Karena memang inti kitab ini bantahan untuk Sufiyah, sorry. Tapi ini muqaddimah yang beliau sampaikan. Kenapa? Sedikit banyak pengaruh batiniah ada pada tasawuf. Kita bahas hari ini juga. Sedikit di antaranya tentunya. Meniadakan ibadah. Orang kafir Quraisy saja beribadah, tapi syirik. Ya. Mereka nyembah Allah, tapi nyembah yang lain juga. Ini nggak ada ibadah. Bahasa Banjar tuh intinya pengoler bener rebuhannya nih. Tapi dibikin kaedah-kaedah tertentu agar kemudian ini bisa diterima orang. Oh itu ya. Oh iya ya. Di sini juga kemudian beliau sebutkan, nanti kita sebutkan selain. Tentang umum dan khusus, tentang kulit dan inti atau isi. Dan semua kita kaum muslimin ini hanya kulit. Orang-orang yang masih terkena beban syariat. Batiniyah, mereka intinya, mereka isinya, mereka tahu rahasianya dari semua perintah dan larangan. Dan terangkat dari mereka semua kewajiban. Intinya pengoler. Apa itu pengoler? Pemalas. Intinya malas saja. Tapi kemalasannya ingin di bahasa
Hulunya itu dijustifikasi supaya dianggap benar. Intinya malas saja. Putar balik ayat, dan kita juga akan pelajari di sini. Orang-orang seperti ini pakai ayat, pakai firman Allah yang pasti benar, pakai. Jadi jangan sampai siapapun di antara kita masih mengatakan bahwasanya jangan sok benar sendiri. Kenapa? Yang lain juga punya dalil. Nih, orang nggak beragama punya dalil pakai Al-Quran. Kalau alasannya cuma begitu, semua punya dalil. Penyembah kubur pakai dalil. Tapi yang kita bahas yang kedua, benar nggak istidlalnya? Benar nggak cara pendalilannya? Benar nggak cara memahami dalilnya? Itu yang kita bahas. Semuanya pakai dalil. Penyembah kubur pakai dalil. Batiniyah pakai dalil. Nggak bisa kemudian kan semua punya dalil. Semua punya dalil. Yang sesat punya dalil. Sepupu saya saja punya dalil, nama suaminya dalil. Nggak bisa begitu. Dua yang harus terpenuhi. Adanya dalil dan sihhatul istidlal. Benar pendalilannya. Benar cara memahaminya. Dengan, kembali lagi. Mulia dengan manhaj salaf. Dengan pemahaman salafus saleh gitu. Tapi jangan sok benar sendiri. Jangan sering menyalah-nyalahkan. Lah, orang salah kita nasihati. Karena suatu saat mungkin kita yang salah, kita minta dinasihati. Kalau kemudian yang salah, didiamkan, hancur agama ini. Nggak apa-apa lah. Mereka punya dalil. Padahal salah. Terus kita diamkan. Runyam agama ini. Ya Allah. Batiniyah juga pakai dalil. Kita akan sebutkan. Kemudian wa ingkarul ba'ats, mereka mengingkari hari kebangkitan. Nah ini nih yang sama persis dengan kafir Quraisy. Dua sebelumnya itu mereka lebih parah daripada kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy juga mengingkari hari kebangkitan. Idza mitna wa kunna turaba. Apakah kami jika sudah mati dan kami idza mau turaba wa idzama, dan kami sudah jadi debu, kami sudah jadi tulang belulang. Apakah kemudian kami akan dibangkitkan abaunal awalun, dan juga bapak-bapak kami dulu akan dibangkitkan? Kan sudah jadi tulang belulang, sudah hancur. Itu dalil mereka ketika mengingkari kebangkitan. Subhanallah. Ini siapapun di antara pian yang ikut pengajian, tentunya waktu itu ulun bahas ringkasan saja ya dari kitab Sirah Raudatul Anwar fi Siratin Nabil Mukhtar, ringkasan dari Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Al-Imam Safir Rahman Al-Mubarak Furi. Kata beliau, dan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam bantahannya kepada orang-orang kafir Quraisy ketika mengingkari hari kebangkitan. Ngajak mereka mikir, bukankah banyak sekali orang berbuat zalim di muka bumi ini dan belum dibalas? Bukankah banyak orang melakukan kebaikan di muka bumi ini dan belum dapat ganjarannya? Kalau seperti keyakinan kalian bahwasanya kalau sudah mati, selesai, jadi tulang belulang, jadi debu, masa dibangkitkan kembali? Ini orang-orang zalim paling enak. Dan tidak selaras dengan nama Allah, Allah Maha Adil. Kenapa? Nggak adil dong. Banyak orang berbuat zalim di dunia, belum dibalas sama Allah. Banyak orang berbuat baik di dunia, belum Allah berikan ganjaran pada mereka. Karena dibangkitkanlah kemudian mereka dibalas masing-masing. Kalau tidak ada kemudian, yakni surga dan neraka, sebelumnya hari perhitungan dan pembalasan, sebelumnya hari kebangkitan, maka dari pertama diutusnya para rasul, diturunkannya kitab-kitab, kemudian diterangkannya semua syariat Allah dalam kitab tersebut, percuma semua. Lalu nggak ada balasan. Percuma Allah mengutus seorang rasul, percuma Allah menurunkan pada mereka kitab-kitab, percuma Allah terangkan dalam kitab-kitab tersebut syariatnya. Kenapa? Nggak ada balasan juga, udah mati selesai. Nggak gitu dong. Makanya ada hari kebangkitan. Kemudian misalnya dikatakan mustahil, lah ente kan tahu bagaimana cerita orang-orang terdahulu, kakek buyut kalian, misalnya Yahudi. Mereka pernah Allah matikan dan Allah hidupkan lagi, dan mereka merasa tadi barusan mati.
Di zaman yang lalu, di zaman yang lampau, kalian tahu bagaimana Allah pernah menghidupkan yang sudah mati. Nanti sama, gampang. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Sebagaimana kami menciptakan pertama kali, kami bisa mengembalikannya. Kami betul-betul akan melakukannya. Gampang bagi Allah menciptakan dari tidak ada apa-apa saja menjadi ada. Gampang. Apalagi hanya mengembalikan yang sudah jadi tulang. Apalagi cuma mengembalikan yang sudah jadi debu. Gampang. Karena tadinya kan ada. Dari tidak ada saja jadi ada. Mudah bagi Allah SWT. Nabi membantah, kata beliau SAW dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Aantum ashaddu khalqan amis sama'u banah." Surah An-Nazi'at ayat sekian. Apakah kalian lebih susah penciptaannya dibandingkan langit yang Allah bangun? Kalian lebih mudah. Langit, nah itu susah tuh. Luas, megah, tanpa tiang. Padahal dia bagaikan atap, tapi tanpa tiang, begitu luas, luar biasa. Yang kita lihat ini, mungkin langit pertama aja nggak sempurna kita lihat semuanya. Dan ketika Allah menciptakannya, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah nggak pernah merasa lelah. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Allah nggak capek bikinnya. Apalagi cuman kamu. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Al-Ahqaf ayat sekian di akhir-akhir itu. Tidakkah mereka melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan Allah tidak pernah lelah, tidak lelah ketika menciptakannya. Apalagi cuman kamu. Apalagi kamunya kurus nih kayak Mas Reza nih. Berapa berat badan Mas? 40. Cowok bayangin 40 berat badannya kecil. Saya mending nih 80-an lebih. Tapi kita dibanding langit, aduh kayak debu. Bikin langit aja Allah nggak capek. Apa susahnya membangkitkan dan bantahan sudah kita bahas tentunya. Dalam hal ini batiniyah mirip orang-orang kafir Quraisy. Tapi dalam hal kemudian mereka meniadakan kenabian, meniadakan peribadatan, lebih parah dibandingkan kafir Quraisy. Mereka menafikan atau meniadakan pencipta, lebih parah dibandingkan kafir Quraisy. Lanjut. Walakinnahum la yuzhiruna hadza fi awwali amrihim, akan tetapi mereka tidak memperlihatkan ini dalam fi awwali amrihim, pertama-tamanya mereka tidak perlihatkan keyakinan mereka ini, meniadakan Tuhan, meniadakan kenabian, meniadakan peribadatan, dan kemudian meniadakan tidak percaya hari kebangkitan. Awalnya mereka nggak perlihatkan. Ya Syiah dulu juga nggak begitu. Sering ulun sampaikan cerita ini di 2010 atau 2011. Saya pernah berdialog dengan salah satu di antara pentolan pemukanya Syiah di Banjarmasin. Dia nggak ngaku Syiah. 2010-an nggak ngaku. 2014 dia declare saya Syiah. 4 tahun dia sembunyikan. Ini sama. Awal-awal nggak diperlihatkan. Tapi begitu nanti banyak pengikut, baru kemudian diperlihatkan aslinya. Kita juga akan baca nanti satu cerita kalau waktunya cukup ya. Ya, bagaimana kemudian asal muasal, yakni satu kelompok dalam batini yang bernama Al-Qaramithah. Kayak gitu juga awal pertama kali dia nuntut ilmu. Si Kurmutnya itu, yang kepadanya disematkan kelompok Al-Qaramithah Batiniyah. Dia nuntut ilmu kepada seorang dai. Awal perkaranya, dia perlihatkan kebaikan. Waduh, saya pengen masuk nih. Saya pengen seperti Anda. Harus ada perjanjian dulu. Nah, di situ baru kelihatan aslinya. Kalau saya tidak sempat bacakan nih semuanya, maka dalam bab ini kan tadi kita sebutkan mereka memiliki 8 nama atau 8 cabang gitu ya, al-batini ya. Ada Al-Qaramithah. Silahkan baca nanti ceritanya. Akan tetapi mereka tidak memperlihatkan ini pertama kali. Bal yaz'umuna annallaha haq. Awal-awalnya mereka meyakini bahwasanya Allah itu benar, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad Rasulullah. Ini awal-awalnya ngelabui orang. Wad-dina sahih, dan agama ini benar. Lakinnahum yaqulun,
Akan tetapi mereka mengatakan, lidzalika sirrun ghairu dhahir. Untuk perkara-perkara tersebut ada rahasianya yang tidak kelihatan. Allah benar. Nabi Muhammad Rasul benar. Agama Islam benar. Tapi itu zahirnya saja. Ada yakni perkara-perkara rahasia yang kalian tidak tahu kalau kalian tidak menyelaminya. Waqad tala'aba bihim iblis. Iblis telah bermain. La'aba yula'ibu itu bermain. La'iba yal'abu itu bermain. Tala'aba yatala'abu itu main-main. Wazannya berbeda dalam bahasa Arab. Fa'ala yaf'alu dengan tafa'ala yatafa'alu. Kayak kemarin kita sebutkan ketika Allah Subhanahu wa taala istamsaka bil urwatil wuthqa, masaka yamsaku dan istamsaka yastamsiku. Dalam bahasa kita artinya berpegang atau memegang sama, tapi dalam bahasa Arab beda. Istamsaka lebih kuat. Ini kayak gitu. Imam menyebutkan dengan istilah tala'aba, main-main. Dimainin mereka sama iblis. Waqad tala'aba bihim iblis. Orang-orang batini dipermainkan mereka oleh iblis. Fabalaghu, sampai kemudian berlebihan, talimpuak bahasa Banjar. Wa hassana lahum madzahiba mukhtalifah, dan kemudian iblis memberikan tipu daya kepada mereka dengan keyakinan bahwasanya yakni semua kelompok, semua golongan, semua bahkan agama baik. Ini siapapun nih yang memiliki prinsip pluralisme, itu ini dari batiniah nih asalnya. Semuanya baik. Kalau dalam Islam sendiri, kalau dalam Islam nih kita tidak berbicara. Tirainya ditarik. Kan tadi disebutkan semua, Bu, yang itu. Karena nutupin angin, ya. Bisa nggak antum tahan? Sepanjang pengajian antum di situ. Oke. Sorry pemirsa. Al-Musyahidun al-Kiram. Kan kalau yang lebih luas itu semua agama baik. Semua agama mengajarkan kebaikan. Itu awal mulanya adalah iblis. Tapi di Islam sendiri berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 diantaranya diancam neraka. Satu yang benar. Nah, ini juga berlaku. Tapi istilahnya manhaj muwazanah. Kelompok A baik, mereka ada kebaikan. Kelompok B baik, mereka ada kebaikan. Akhirnya samar untuk orang apa itu? Ya ini Islam yang benar. Lama, semuanya baik. Siapa? Iblis nih punya gawe. Iblis punya kerjaan. Wa hassana lahum madzahiba mukhtalifah. Ini bukan perkara yang baru. Iblis mempercantik untuk mereka satu keyakinan, semua baik, semua baik. Semua agama, semua kelompok baik. Walahum thamaniyatu asma, dan mereka memiliki 8 nama. Yang kita akan bahas, yang intinya adalah al-batiniyah, dan yang saya sarankan Anda untuk membacanya adalah al-qaramithah. Bagian dari batiniyah. Disebutkan di sini. Wasumu bidzalika li'annahum yadda'una anna li dhawahiril Qur'ani wal ahadits bawatina tajri min adh-dhawahiri majral lubbi min al-qishr. Nah, ini nih yang saya sebutkan tadi di awal. Mereka dinamakan al-batiniyah demikian. Batin itu inti, dalam. Batiniyah jadi yakni penisbatan kepada orang ini yang suka core ya, hardcore ya. Inti. Mirip-mirip dengan pembahasan sebelum-sebelumnya sebenarnya. Seperti ahli kalam ya, kenanya ini juga. Dinamakan demikian, kenapa? Karena mereka meyakini, yadda'un, mereka mengklaim bahwasanya
untuk zahir ayat Allah, untuk zahir sabda Nabi Muhammad, itu ada perkara-perkara batinnya, ada perkara-perkara rahasianya, ada perkara-perkara yang samarnya. Layaknya kulit dan isi. Layaknya kulit dan isi. Siapapun di antara Anda, semua kita nih belajar firman, belajar sabda, Anda cuman kulit. Padahal ini pengoler. Jadi semua orang nih, semua kaum muslimin rata-rata yang belajar firman, belajar sabda, memahami firman, memahami sabda, ente cuman kulit. Di balik itu ada rahasia. Ada perkara yang samar yang tidak diketahui oleh orang-orang yang umum, yang biasa. Harus orang-orang yang cerdas, pinter. Saking pinternya nggak punya Tuhan. Saking pinternya nggak punya Tuhan. Nih, saya pernah ya. Kan gini ya, di Instagram atau di Facebook sepertinya sama. Kan di Instagram ada menu search tuh, saya pernah komplain sama lebih tepatnya ngeluh sama David. Fit, kenapa Fit? Sekarang tampilan searching saya di Instagram kok gini? Saya capture tuh. Kemudian saya kirim ke David. Macam-macam kan, aneh-aneh kan? Tat, itu sudah sesuai algoritma. Apa tuh? Nggak paham saya. Tolong bicara pakai bahasa manusia. Jangan pakai bahasa komputer. Gini Tat, siapapun yang antum follow, yang mereka lihat akan tampil di situ. Akan kelihatan untuk Ustaz semua yang mereka lihat dari semua yang antum follow. Oh gitu. Jadi di Facebook kurang lebih sama. Yang saya ingin sampaikan, di antara yang saya pernah lihat, prank. Prank apa? Prank di barat tentunya. Dia pakai pakaian seperti pohon. Begitu orang lewat, digituin. Mungkin Anda pernah lihat prank itu. Antum lihat nggak bagaimana reaksi orang-orang yang lewat ketika digagetin? Rata-rata ngomongnya orang-orang kafir nih, rata-rata ngomong, oh my god. Ketika mereka kaget itu mengatakan, hei ya Tuhan. Ya Tuhan, orang kafir percaya Tuhan. Ente kepintaran kemudian nggak percaya Tuhan. Orang kafir percaya Tuhan. Karena itu fitrah manusia, ketika terperanjat, kaget, itu ingat Tuhannya. Oh my god, kebesaran. Ya Allah. Gitu. Kalau muslim sejati misalnya, tidak keluar dari lisannya kecuali zikir. Allahu Akbar, subhanallah, masya Allah. Kalau orang ngomong astaga, buset, macam-macam. Manusia percaya Tuhannya, fitrah. Ini nggak punya Tuhan. Lanjut. Wa annaha bisuratiha tuhimul juhal suran jaliyah. Ini nih. Dan bahwasanya ayat-ayat Al-Quranul Karim, sabda Nabi Muhammad SAW, itu memperlihatkan yang jelas untuk orang-orang yang bodoh saja. Jadi yang baca firman, baca sabda, itu hanya untuk orang-orang yang bodoh. Kenapa? Kulit. Semua Anda nih, mungkin yang nonton nih, Anda kulit semua. Saya juga kulit. Wahiyya indal uqala rumuzun wa isyaratun ila haqa'iq khafiyah. Tapi Al-Quran itu, sabda Nabi Muhammad itu, untuk orang-orang uqala, berakal, pinter, rumuzun, ada rumus-rumus, ada kode-kode, isyaratun, ada isyarat. Nih kebanyakan nonton Da Vinci Code nih kayaknya nih. Aduh. Ila haqa'iq khafiyah, ada rumus-rumus, ada kode-kode, ada isyarat-isyarat yang samar, yang menunjukkan akan hakikat sebuah rahasia yang tersimpan. Sakarep lu lah. Padahal intinya apa tadi? Pengoler, malas intinya beribadah, itu doang. Tapi harus dibikin begini. Kalian tuh cuman paham kulitnya doang. Di balik ayat itu, di balik sabda itu, kayak orang pinter banget. Ada perkara yang tersirat. Kita akan pakai ayat habis ini. Kita akan sebutkan ayat habis ini. Bagaimana mereka menggunakan ayat dan salah.
untuk menopang keyakinan mereka pakai ayat. Pakai dalil enggak? Pakai dalil. Benar enggak? Enggak. Jadi dua tadi harus pahami ya. Adanya dalil dan benarnya pendalilan. Kalau cuma yang penting punya dalil, orang juga pemakan riba pakai dalil. Anda nonton video saya tuh sama Akh Wahyu Tasmin. Syubhat bagaimana ketika dia tahu itu haram, karena mereka biasa kemudian berbicara dengan dalil, ini hukumnya A, ini ada di pasal B mengatakan, maka mereka harus menopang keyakinan salah mereka dengan dalil. Tapi benar enggak pendalilannya? Enggak benar. Wa anna man taqa'ada aqluhu min al-ghawsi al-khafaya wal asra wal bawatin wal aghwar wa qana'a bi dhawahiriha kana tahta al-aghlal allati hiya taklifatu syar'ani. Dan bahwasanya taqa'ada, ya taqa'adu itu dalam istilah anak-anak kampus, taqa'ad itu resign atau berhenti. Tapi digunakan oleh Syekh di sini untuk akal. Dan bahwasanya barang siapa yang akalnya sudah resign, akalnya sudah mundur lah ya, orang bodoh lah ya. Wa anna man taqa'ada aqluh minal ghaus. Dan bahwasanya barang siapa orang yang akalnya berhenti, tidak melakukan. Apa itu? Al-ghaus, menyelami. Jadi orang yang akalnya tidak digunakan untuk menyelami alal khafaya, perkara-perkara yang sama, wal asrar, perkara-perkara rahasia, wal bawatin, inti-inti sari. Wa qana'a bi dhawahiriha, dan hanya mencukupkan kemudian puas dengan zahirnya saja firman Allah, sabda Nabi Muhammad B, kana tahtal aghlal allati hiya taklifatu syara'. Maka orang-orang inilah yang kemudian mereka terbelenggu, yang dinamakan belenggunya itu yang dinamakan dengan taklifatu syara', beban syariat. Jadi kalau Anda membaca firman Allah, sabda Nabi Muhammad, Anda adalah percaya zahirnya saja, Anda adalah kulit doang, maka Andalah dan tidak menggunakan akal Anda untuk masuk menyelami semua yang rahasia di balik firman, semua yang rahasia di balik sabda, maka Anda adalah orang yang ini tahtal aghlal, di bawah belenggu, terbelenggu dengan belenggu yang namanya taklifatus syara', beban-beban syariat. Nah ini. Ya kita ini semuanya ini orang-orang bodoh. Yang menjalankan syariat itu hanya orang-orang yang paham kulit doang. Orang-orang bodoh yang tidak menggunakan akalnya untuk menyelami makna firman Allah, untuk menyelami sabda Nabi Muhammad. Ya sama Tuhan aja ente nggak percaya, sok-sokan menyelami firman Allah. Nabi Muhammad saja Anda tiadakan, sok-soknya menyelami sabda Nabi Muhammad. Enggak gitu cara memahami hadis. Di balik itu ada rahasia. Bodoh amat. Nabinya Anda tiadakan, sabdanya Anda kritik. Sebaliknya, wa man irtaqa ila ilmil batin. Barang siapa yang kemudian dia menapaki, naik tinggi, masuk ke dalam ilmu kebatinan. Ini nih ilmu kebatinan nih pas nih. Mempelajari rahasia di balik firman, mempelajari rahasia di balik sabda, mempelajari makna yang samar, intisari. In hatta anhu taklif. Nah, kalau orang sudah seperti ini, masuk ke dalamnya, maka in hatta anhu taklif, maka gugurlah darinya beban ibadah. Kan ini intinya, ente nggak mau beramal doang. Ini intinya, in hatta anhu taklif. Kalau sudah masuk ke dalam, kalau sudah masuk ke inti, Anda gunakan akal Anda untuk menyelami rumus itu, kode itu, isyarat itu, yang menunjukkan akan hal-hal yang rahasia di balik firman dan sabda. Nah ini, Anda kalau sudah sampai dan tinggi, irtaqa ila ilmi batin, sudah sampai ke ilmi ini tinggi sekali Anda, in hatta anhu taklif. Maka beban kewajiban yang tadi itu, yang orang awam tuh, yang semua kita nih, yang kulit lakukan nih, gugur dari dia. Kenapa? Dia sudah tahu intisari. Wastaraha yani min a'ba'i. Dan kemudian dia beristirahat, santai. Kenapa? Saya sudah sampai level tinggi. Mirip ya? Mirip.
Tasawuf kan kayak gitu. Kalau sudah sampai level tinggi, Anda sudah nggak apa-apa nggak sholat, udah nggak wajib sholat. Kenapa? Anda sudah inti, masuk ke inti, bukan orang awam. Apa tuh istilahnya tuh? Ada istilahnya, marifat ya. Alah, ente pengoler aja. Anda malas aja, udah nggak usah banyak cincong ya. Iya, malas aja udah. Dan itulah kata Imam Syafi'i memang yakni dasar dari kajian tasawuf. Asasut tasawufi al-kasal, pondasi tasawuf itu kemalasan, tapi harus dibenarkan. Makanya harus bikin kayak gini-gini. Orang awam itu, orang umum itu hanya memahami zahirnya saja, batinnya dong ngalah. Ente pemalaskan, iya, gitu aja udah. Intinya nggak mau menjalankan perintah, tidak mau meninggalkan larangan, itu intinya. Tapi harus dijustifikasi. Qalu, nah ini mereka mengatakan, ini yang saya ingin sebutkan. Ada di halaman berapa ini? Ada di halaman 84. Jadi dicetakan lama berarti halaman berapa tuh? Yang ayatnya itu loh. Al-A'raf ayat 157. Qalu wa hum al-muraduna biqaulihi ta'ala wa yadhu israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Dan mereka mengatakan orang-orang itulah yang dimaksudkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 157. Dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Pakai ayat nggak? Pakai. Tapi maksud mereka ayatnya adalah ya mereka itu ketika sudah sampai ilmu sangat tinggi, ilmu kebatinan, tahu semua rahasia Tuhan dari firman Allah, tahu rahasia semua di balik sabda Nabi Muhammad SAW, maka Allah bebaskan beban dan belenggu dari mereka. Ini maksudnya, ini orang-orang kebatinan sudah bebas dari belenggu syariat. Subhanallah. Padahal maksudnya ini adalah yang namanya Islam itu mudah. Maksud dari firman Allah dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka, maksudnya adalah Allah utus Nabi Muhammad dengan agama yang mudah. Bahkan kata Muhammad, inna dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Beban dia, tapi bukan beban yang mustahil kita pikul. Salat 5 waktu, kan cuma 5 waktu. Bukan 50 waktu. Satu salat pun, orang sekhusyuk-khusyuknya salat nih, satu rakaat mungkin, kita katakan 5 deh. 5 menit, satu rakaat, udah panjang banget itu. 2 menit aja bisa. 5 kali 17 rakaat, berapa menit tuh, Ja? 5 kali 17. Kita bicara yang wajib aja nih. 85. Berarti kan ya nggak sampai 2 jam. Tidak sampai 2 jam dari 24 jam yang Allah kasih untuk Anda. Nggak sampai 2 jam. Beban. Iya, tapi bukan mustahil. Mampu kita lakukan. Lalu nggak sampai 2 jam total dari 24 jam. Terus dalam perkara sholat juga, kalau nggak bisa berdiri, ya duduk. Nggak bisa duduk, ya rebahan. Ringan, mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan, bukan yang susah. Puasa, beban, ya, tapi kan cuma sebulan dari 1 tahun. Sebulannya pun cuma setengah hari. Cuman 30 hari dari 1 tahun, 30 harinya pun cuman setengah hari. Beban dia, iya, tapi dia bukan beban yang mustahil kita pikul. Semua kita bisa melakukannya. Anda aja yang malas. Nanti ketika masih bahasan puasa, kalau misalnya sakit silahkan nggak puasa, tapi nanti ganti. Kayak sholat tadi, ketika Anda safar boleh qashar. Ketika Anda perlu boleh jamak. Mudah. Kemudahan demi kemudahan. Itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala firman dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maksudnya Islam itu mudah.
Ini dalil, betul. Cara memahaminya, baca penafsiran para ulama. Ini dalil, betul. Tapi cara paham mereka, inilah orang-orang yang sudah masuk ke inti rahasia firman Allah. Mereka telah dibebaskan dari belenggu. Mereka telah dibebaskan dari beban. Makanya mereka nggak sholat. Ini maunya mereka. Pakai dalil nggak? Pakai. Benar nggak? Salah. Cara memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Kita sudahi di sini. Wa muradum ay yanzi'u minal aqaidi mawjibadh dhawahir liyaqdiru bitahakkumi bida'wal batil ala ibtali syara'i. Perhatikan halaman 84. Tujuan mereka adalah melepaskan diri dari keyakinan yang menjadi konsekuensi dari lahiriah nas. Ada perintah, ada larangan. Tujuan mereka supaya itu semuanya hilang. Siapa yang harus dibatalkan? Nabinya harus tidak diyakini. Tuhan yang mengutus nabinya harus tidak dipercayai. Jadi apa? Semua bebannya hilang. Tujuan mereka adalah melepaskan diri dari keyakinan yang menjadi konsekuensi dari lahiriahnya nas. Perintah dan larangan yang harus kita praktekkan. Supaya dengan klaim batilnya mereka mampu membatalkan syariat Islam. Bukan Islam. Bahkan lebih tepat kepada mirip dengan agama Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu yang kita bahas berkaitan dengan talbis iblis terhadap al-batiniyah. Dan ini nama yang pertama, al-batiniyah. Dan mereka punya 8 nama. Dan saya mohon Anda semuanya kemudian membaca yang di halaman 87 tentang yakni nama yang keenam, yaitu al-Qaramithah. Anda nggak tahu bahwasanya yakni bagaimana yakni yang dinisbatkan kepadanya Qaramithah, yaitu al-Qurmut itu, yakni dia tadinya mengikuti seorang dai yang memperlihatkan zahir-zahir yang baik, tapi begitu pengen belajar baru diterangkan yakni yang batin, baru diterangkan dan bikin perjanjian dulu. Akhirnya sampai sekarang pun penyimpangannya tersebar. Ada yakni di halaman berapa tadi? Al-Qaramithah halaman berapa itu? Halaman 87. Dicetakan nama 102. Wallahu a'lam bishawab. Ulun mohon siapapun di antara Anda yang memiliki kitabnya, tentunya baca semua nama 8 ini, dan khususnya Al-Batini yang kita bahas dan Al-Qaramithah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaful mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita punya 8 menit untuk tanya jawab. Jadi kalau siapapun di antara antum yang ikut atau memfollow ulun di Instagram, tadi malam bagus ada yang komen, Ustadz, yang dikasih hadiah yang pertanyaan relevan dengan bahasan. Untuk talbis iblis dan mulia dengan manhaj salaf, rata-rata teman-teman bertanya tentang materi memang. Tapi kalau pengajian yang lain gitu ya, intisari akidah, usul salasa, minhajul muslim, kaifa amalahum, tafsir, wah perbahasannya apa, pertanyaannya, tapi nggak apa-apa juga sih. Wallahu a'lam bishawab. Oke. 5 penanya hari ini. Iya. Dapat kitab Talbis Iblis insyaallah. 5 penanya hari ini dapat kitab Talbis Iblis insyaallah. Yang di Banjarmasin seperti biasa, tentunya Anda akan dihubungi David dan kemudian diatur bagaimana cara ngambilnya. Yang di luar Banjarmasin insyaallah kita akan kirim, dan yakni Anda tanggung akibatnya. Anda tanggung ongkos kirimnya ya. Waduh, banyak bener nih. Waduh. Emak banyaknya, umma. Wis. Jangan-jangan ada yang nanya dari tadi malam nih. Masya Allah, banyaknya. Pokoknya jangan khawatir ya, ketika pertanyaannya pun tidak sempat ulun bacakan ya, tetap dapat hadiah. Tapi seperti biasa, apa aja Pit hadiahnya Pit? Buku saku hadis arba'in, kemudian buku saku terjemahan Hisnul Muslim, doa sesuai firman dan sabda, kemudian yang ketiga sifat Nabi ya, tapi yang buku saku ya.
Untuk yang tidak saya baca tetap dapat hadiah. Oke, bismillah pertama. Wah, Masya Allah. Banyak Pit tugas antum Pit habis ini Pit. Kirim-kirim paket. Aduh. Bismillah, Ustadz, apakah ilmu kalam merupakan bagian dari talbis iblis? Imam Syafi'i melarang keras mempelajarinya, namun di Indonesia justru dipelajari di perguruan tinggi. Iya, dan ini sudah kita bahas di awal-awal bahkan. Karena saya baca nih, Anda dapat bukunya, nanti buka halaman berapa? Bantu. Yang ilmu kalam. Sudah saya bahas dan saya ingat sekali membahas orang-orang ahli filsafat, kaum dahriyin, akhir dari ilmu kalam itu di Masjid Al-Faruq. Videonya sudah ada. Maka jawabannya iya. Iya, talbis iblis. Barakallahu fiikum. Ustadz, ana mau bertanya, apakah di dalam tasawuf terhadap pemahaman batiniyah? Sudah saya sebutkan sebenarnya. Ya, sudah saya sebutkan. Inti kitab Talbis Iblis membantah Sufi. Dan inilah muqaddimah yang beliau kemudian bawakan untuk nanti sampai ke sana. Karena begitu banyak kemiripan. Kenapa ulun tahu? Sebagian ikhwah kan pernah belajar yang beginian sampai level nggak sholat tuh kan ada ikhwah kita, bahkan kita bikin videonya. Kenapa? Batin sudah bersatu dengan Tuhan. Nah itu. Tapi kaidah dalilnya adalah al-hulul wal ittihad, persatuan dan peleburan, manunggaling kawula Gusti bahasa Jawanya. Sudah bersatu dengan Tuhan, jadi sudah gugur darinya. Sudah bersatu dengan Tuhan, ngapain ibadah? Kan sudah bersatu dengan Tuhan, ngapain ibadah? Tapi istilah batiniyah, dia telah gugur darinya semua belenggu dan beban. Kenapa? Karena sudah memahami hal-hal yang inti dari firman dan sabda. Ya, seperti itulah ya. Intinya adalah pemalas. Suara Ustadz putus-putus. Wah, kenapa, Pit? Sinyal kami bermasalah atau sinyal Anda nih? Tapi mudahan nanti ketika videonya jadi Anda bisa mengulangnya. Apakah jika seseorang mengikuti seorang dai seperti sekarang yang pemahamannya mirip dengan batiniyah ini bisa kita tinggalkan dan jauhi? Tentunya. Masih banyak dai yang lain yang menyampaikan firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan pemahaman yang lurus, pakai dalil dan benarnya pendalilan. Dari mana Ustaz tahunya benar? Bagaimana cara mereka memahami? Sahabat fulan berkata, sahabat fulan menafsirkan, sahabat fulan kemudian menerangkan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan sangat banyak yang kemudian masih bisa Anda ikuti kajiannya, entah langsung menghadiri pengajiannya, entah live untuk kasus pandemik seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Yani iman itu dijaga, bukan dites. Pengen tahu belajar kena syubhat jadinya. Sama yang tadi saya sebutkan tuh. Orang kena syubhat manhaj al-muwazanah. Ini kalau misalnya untuk yang umum, pluralisme batiniyah, asal usulnya itu umum, semua agama baik. Tapi kalau di Islam sendiri, semua kelompok baik. Mereka akan punya kebaikan. Kelompok A, mereka akan punya kebaikan. B, akhirnya nggak jelas mana yang benar, mana yang tidak. Kenapa? Karena semuanya baik. Wallahu a'lam bishawab.
admin suara ustadznya putus-putus. Nah ini yang kedua nih yang ngomong nih, suaranya putus-putus, berarti mungkin kita lagi bermasalah. Bagaimana orang-orang al-batiniyah menjerumuskan setiap orang untuk mengikutinya, sama seperti bagaimana iblis menjerumuskan pentolan-pentolannya pertama kali, dihiasi. Ingat ya, iblis itu jargonnya hebat-hebat. Ingat ya, yang bisa dijerumuskan iblis dengan jargonnya itu adalah selevelnya Nabi. Jadi kita nggak boleh main. Tidak bisa kemudian dia terangkan apa adanya yang Allah Subhanahu wa taala larang dari yakni Nabi Adam dari memakan buah tersebut. Tapi yang dia katakan, kamu makan enggak apa-apa. Allah larang itu karena kalau kamu makan, kamu nanti jadi malaikat. Itu doang. Enggak ada bahaya, cuman kamu jadi malaikat aja. Dia pakai jargon. Dia hiasi. Tazinul batil, menghiasi kebatilan seakan-akan benar. Itu sudah salah satu di antara pintu, salah satu di antara arah bagaimana iblis akan datang pada kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Di awal-awal surah Al-A'raf Allah berfirman, bagaimana iblis menceritakan janjinya untuk menyesatkan semua anak Adam. Saya akan datangi mereka dari depan mereka, belakang mereka, kanan dan kiri mereka. Di antara penafsiran para ulama, maksud dari depan, belakang, kanan, kiri salah satu adalah wa uzayyin lahumul batil. Aku menghiasi untuk mereka kebatilan. Batil sebenarnya, tapi serasa indah. Batil sebenarnya, tapi kayaknya kok baik. Kayaknya kok bagus, kayaknya kok lurus. Udah, inilah kerjaannya iblis. Dia hiasi kebatilan. Kalau Anda nanti, nih Anda di antara yang dapat kitabnya nih, baca nanti tentang Al-Qaramithah dan bagaimana cerita Kurmut itu belajar kepada ustadznya. Awalnya baiknya luar biasa. Dari mana engkau dapatkan ilmu ini? Dari Tuhan Yang Maha Esa, yang telah mengutus Nabi-Nya Muhammad. Jelas mengimani Allah, Nabi Muhammad. Oh, kemudian yakni dia terpengaruh. Wah, ini orang saleh belajar. Habis itu baru dia bikin perjanjian. Kalau kamu pengen belajar kepada saya, begitu banyak rahasia firman Allah, rahasia sabda Muhammad yang saya tidak sampaikan, tapi kamu janji dulu masuk sini, bahkan mungkin pakai baiat ya. Nah, baru saya ajarin. Nah, gitu. Diperlihatkan kebaikan dan lurus dulu. Begitu belajar masuk, baru yang menyimpang akan dia sampaikan. Tapi Anda sudah janji dari awal, tapi Anda sudah termakan dia dari awal. Allah a'lam bishawab. Udah 4 ya, Pit? 1, 2, 3. Udah 4 yang Anda baca. Satu lagi yang dapat talbis. Walaupun pertanyaan simpel tapi nggak apa. Yani Bismillah. Bagaimana cara agar diri yang lemah ini terhindar dari talbis iblis? Siap. Al-musyahidun al-kiram, di pertanyaan sebelumnya tadi ulun menyebutkan bahwasanya iblis di antara kecanggihannya adalah tazinul batil, menghiasi kebatilan. Hingga kemudian akhirnya menjadi syubhat. Dan syubhat-syubhat seperti ini hanya bisa dilawan dengan ilmu. Jadi jawabannya untuk Anda, agar terhindar Anda harus berilmu. Anda harus belajar. Mengilmui yang lurus tentu. Sebelum itu disebutkan oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam salah satu seri di antara total serial Rukun Iman karangan beliau, ada yakni Alamul Jinni Wasyaitan. Beliau sebutkan satu bahasan khusus dari total bahasan iman kepada Allah semuanya, ada bahasan khusus ketika membahas malaikat. Beliau sebutkan tentang alam jin, Alamul Jinni Wasyaitan. Setelah membahas malaikat, beliau masuk ke dalam alam gaib yang lain, jin dan syaitan. Di antara bahasan yang beliau menyebutkan bahwasanya ada bab
yang beliau sebutkan senjata-senjata yang dengannya seorang muslim dan mukmin bisa dia gunakan untuk melawan dalam peperangannya dengan syaitan, untuk berperang melawan syaitan. Dan beliau sebutkan di antaranya adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu senjata di antara senjata yang kuat yang lain, salah satunya, bahkan ini nomor satu. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan iblis yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi kalau Anda berlindungnya kepada yang menciptakan si iblisnya, pasti aman. Di antara senjata yang dahsyat juga yang adalah Anda berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah dengan faham salafus saleh, salafus ummah, para sahabat. Anda mesti lurus. Itulah ilmu. Nah itu jawaban yang tepat. Anda ingin terbebas dari talbis iblis, selain berlindung kepada Allah, nuntut ilmu dengan pemahaman yang benar. Wallahu a'lam bishawab. 5, yakni penanya yang tentunya dapat kitab talbis iblis sudah selesai. Masih ada waktu, Bit? Oke. Kita tambah sedikit, kita baca pertanyaan yang lain. Tapi hadiahnya juga tidak kalah keren. Mushaf terjemahan. Wih, mantap. Ntar saya ambil dulu. Oh, ya ini nih. Makanya habis subuh jangan tidur, ikut pengajian, dapat buku, dapat kitab. Ini untuk pertanyaan-pertanyaan berikutnya yang saya baca ya. Mau sesuai tema kayak enggak ada masalah, tapi dapat mushaf terjemahan. Mantap. Dan terima kasih untuk semua donatur. Semoga Allah berkahi harta Anda semuanya, amin. Ini semuanya dari donatur. Donatur itu orang yang suka bikin donat ya. Bismillah. Ustadz, bagaimana melepaskan diri dari ikatan terhadap tertutupnya hati atas kebenaran yang disampaikan? Apakah syaitan juga berperan dalam susahnya hati orang tersebut menerima hidayah sunnah? Barakallahu fiik Ustaz. Betul. Mudahan dapat buku, dapat mushaf. Masya Allah. Siapa penanya saya nggak tahu, ini nomornya sekian-sekian. Dapat mushaf. Nanti bukunya Anda beli aja. Melepaskan diri dari ikatan tertutupnya hati dari kebenaran. Al-musyahidun al-kiram, banyak hal tentunya yang membuat hati ini tertutup dari kebenaran. Banyak hal. Salah satu di antaranya, dan ini mungkin yang paling besar dan paling jelas, kemaksiatan. Ya. Jauh dari ketaatan kepada Allah dan perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah dilakukan. Kenapa? Karena setiap kemaksiatan yang Anda lakukan membuat hati Anda menghitam. Kata Nabi Muhammad, kalau hati sudah menghitam, kalkubi mujakhia, seperti gelas yang tertelungkup. Mana gelas ya? Ada contoh nggak? Ada nggak, Bit? Anggap aja ini gelas lah. Hand sanitizer ya. Ya. Orang hatinya kalau sudah hitam, itu seperti kata Nabi Muhammad, kalkubi mujakhia, seperti gelas yang tertelungkup. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Nanti dia tidak tahu lagi perkara yang baik dan tidak bisa lagi mengingkari yang mungkar. Ada orang bermaksiat di sekitar dia nih, teman dia, bahkan mungkin anaknya atau pasangannya atau orang tuanya, nggak bisa dia ingkari karena hatinya hitam. Dari mana asalnya? Kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Syekh Al-Utsaimin, kata beliau, hati ini seperti, beliau menyebutkan ina sih, bejana ya. Tapi saya terjemahkan gelas saja. Hati ini seperti gelas. Jika engkau penuhi dia dengan tauhid, syirik nggak bisa masuk. Karena udah penuh sama tauhid, syirik nggak bisa masuk. Jika engkau penuhi dengan sunnah, bid'ah nggak bisa masuk. Engkau penuhi dengan ketaatan, maksiat nggak bisa masuk. Tapi jika terbalik, penuh dia dengan kesyirikan, mau ustadz siapapun menyampaikan tauhid mental. Kenapa? Sudah penuh dengan kesyirikan.
Penuh dengan kebidahan. Ustaz, siapapun yang menerangkan firman Allah sabda Nabi Muhammad akan bahaya bid'ah sunnah, nggak bisa masuk. Kenapa? Udah penuh. Dan jika sudah penuh dengan kemaksiatan, kebenaran nggak bisa masuk. Wallahu a'lam bishawab. Taati Allah, tinggalkan kemaksiatan kepadanya, insyaallah kemudian hati ini mudah terbuka dengannya. Mudah seorang kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masih putus-putus? Udah enggak ya? Berikutnya yang juga mendapatkan mushaf. Bismillah, kalau sekelas Nabi saja bisa terpedaya dengan iblis, bagaimana dengan kita Ustadz? Apalagi? Tapi yang ngerayu kita kan kroconya. Yang ngerayu kita ini, level-level kita ini, anak buahnya doang, pion-pionnya saja. Di kitab ini juga akan kita bahas, ya. Mereka akan menggoda orang dengan level-levelnya. Kasarnya nih, misalnya nih, kita anak lulusan SMP, anak lulusan kuliahan, ya yang selevel itu yang ngerayu kita. Dedengkutnya nggak turun, nggak. Ya dengan keroconya aja kita kena. Tapi apakah kemudian kita pesimis? Bagaimana kalau iblis yang kemudian merayu kita? Habislah kita. Ingat, iblis sudah bikin janji sendiri. Dia mengatakan, Allah berfirman, menceritakan perkataan iblis, kata dia, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Saya akan sesatkan mereka semuanya kecuali hambamu yang dianugerahkan keikhlasan. Jadi iblis sekalipun yang kemudian turun langsung menggoda Anda, tapi Anda ikhlas dalam beramal, nggak bisa dia ganggu. Kita nih jauh dari Nabi dan Rasul. Sudah dia berikan pengecualian yang engkau anugerahkan pada dia, ya Allah, keikhlasan, mukhlasin, orang yang dianugerahkan keikhlasan. Mudah orang itu beramal ikhlas lillahi ta'ala, dan dia melatihnya selama ini. Selama amalan tersebut bisa dia rahasiakan, nggak dia perlihatkan. Akhirnya menata hatinya untuk ikhlas. Lillahi ta'ala dia beramal. Nggak apa-apa, semua orang nggak ada yang tahu. Puluhan tahun dia menyembah, dia melakukan salat malam puluhan tahun gitu, mungkin sejak dia balik atau mungkin ketika sejak umur 20-an sampai meninggal umur 60-80, nggak ada yang tahu dia tiap hari tahajud. Nggak ada masalah dia. Kenapa? Karena Allah tahu. Dia ikhlas. Ini nggak bisa diganggu. Siapa yang nggak bisa ganggu? Iblisnya, dedengkotnya. Jin pertamanya nggak bisa ganggu. Jadi tidak boleh pesimis. Bahkan di antara diciptakannya iblis, bukan berarti Allah suka. Ujian untuk orang yang beriman. Tahan nggak? Maka kita tetap harus berjuang. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan iblis. Yang ketiga, dan ini yang masih dapat mushaf juga ya, mushaf terjemahan ya. Saya jadi bingung nih, masuk terus, jadi saya jadi acak jawabnya nih. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menyikapi orang yang terjerumus ke dalam pemahaman qaramithah batiniyah? Apakah kita harus menyikapi mereka seperti orang-orang kafir? Tentu tidak. Ya, karena levelnya juga beda-beda. Tetap harus kita dakwahi. Tetap setegas kita menyampaikan ilmu. Sampaikan kebenaran dengan ilmu. Sama seperti kaidah dakwah kepada siapapun. Termasuk diantaranya kepada mungkin sebagian saudara kita yang kemudian terjerumus kena pemahaman al-batiniyah, diantaranya al-qaramithah dan yang lainnya. Ismailiyah disebutkan juga ada. Nisbat kepada salah satu pentolongnya nama Ismail siapa gitu. Ada semuanya di sini. Dakwahi dengan ilmu. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan paham yang lurus. 2, prioritas yang Anda dakwahkan. Dan ini paling tepat, ini perkara akidah. Ini yang harus Anda dakwahkan pertama kali. Mungkin di saat yang sama, dia ngerokok. Mungkin di saat yang sama, dia nggak pakai jilbab misalnya perempuan. Entar itu. Ini dulu, akidah.
Kemudian timing waktu yang harus tepat dalam menyampaikan. Kemudian hiasi dengan kelembutan. Di antara menghiasi dengan kelembutan, Anda kalau misalnya Anda lulusan anak kuliahan, bahkan S2, S3, yang Anda ceramahi anak SMA, Anda harus turun dulu sedikit supaya dia mudah paham. Hadithun nasa biqadri uqulim. Ajak manusia berbicara sesuai kadarnya. Kalau Anda ngomongnya ketinggian, nggak paham, dia nggak paham. Kemudian yang terakhir adalah doa. Berdoalah kepada Allah agar Allah berikan kepada kita keistiqomahan dan saudara kita, teman kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. 5 untuk yang mendapatkan kitab Talbis Iblis, 3 untuk yang mendapatkan mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah walhamdulillah. Dan yang lainnya tetap dapat, yang saya enggak bacakan dia 3 buku saku. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.